Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Fat. Sehat Bu Neni? Alhamdulillah. Bu Fat sehat? Sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat. Insya Allah Bu Fat. Oke, sebelum kita mulai coaching pada siang hari ini, saya kebetulan di sini dipercaya sebagai supervisi. Ada beberapa hal yang harus saya beritahu kepada Bu Neni. Yang pertama itu tentang rubrik penilaian. Kemudian yang kedua itu tentang bagaimana kompetensi yang akan dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah indikator yang akan dicapai. Nah, untuk rubrik penilaian itu yang akan saya amati adalah alur tirta, kemudian bobot pertanyaan, kemudian bagaimana cara Bu Neni merespon. Nah, kira-kira sudah siap Bu Neni? Insya Allah Bu Fat. Oke. Nah, menurut Bu Neni, apa kira-kira potensi yang akan saya amati pada supervisi siang hari ini? Saya ingin Bu Fat mengamati bagaimana saya bisa menggali informasi dari Koci nantinya, sehingga Koci bisa juga menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, kemudian indikator apa yang akan Bu Neni capai? Insya Allah jika sudah terlaksana sesuai tirta berarti sudah sukses. Jadi di sini kita menceknya berdasarkan alur tirta. Oke, baik Bu Neni, untuk mengingat waktu, kami persilakan kepada Coach Neni untuk menggali coachingnya. Silakan Bu Neni. Terima kasih Bu Fat. Ya, sama-sama. Izin saya menghadap ke sini ya. Oh, boleh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Neni. Masya Allah, alhamdulillah ketemu lagi Bu Dewi. Iya, terima kasih banyak ya atas waktunya, sudah mau untuk bersedia jadi coach Sama-sama bagi Bu saya. Dewi, sama-sama Insya Allah. Jadi apa nih yang mau kita bicarakan siang ini? Begini sebenarnya Bu Neni, saya sangat berharap sekali ya dalam pembicaraan coaching kita kali ini saya mampu untuk menemukan solusi atau titik terangnya ya, bagaimana saya bisa mengatasi siswa saya yang masih banyak berkeliaran di luar ya. Dalam jam pembelajaran siswa suka sekali untuk duduk di warung ataupun berjalan-jalan di koridor. Apakah karena mereka nggak betah di kelas atau bagaimana, saya juga nggak tahu ya, karena ini merupakan hasil temuan juga ya. Ketika rapat kenaikan kelas itu banyak guru-guru yang membahas, wah ternyata siswa kita itu sering duduk di warung, berkeliaran di luar, tidak ada yang betah sampai jam 3:30 itu untuk stay di kelas, seperti itu Bu. Oke. Jadi tujuan pertemuan kita ini Bu Dewi ingin mencari solusi mungkin ya. Iya, bagaimana siswa yang berkeliaran tadi bisa betah di dalam kelasnya. Iya. Oke, insya Allah kita temukan solusinya ya Bu Dewi. Mohon bantuannya Mudah-mudahan. juga Bu Oke. Neni. Nah, kalau menurut Bu Dewi tentang betah atau nyaman, saya membahasakannya nyaman boleh Bu Dewi? Iya. Nah, tentang kenyamanan siswa di kelas dari skala 1 sampai 10 sudah di angka berapa nih? Kalau saat ini saya melihat kondisi di lapangan ya, siswa itu masih berada pada skala 6 atau ya 6 atau 7 gitulah, masih 6 lah ya tepatnya gitu. Bu Dewi berharap naik ke angka berapa? Minimal mereka bisa untuk skala 8, rasanya saya itu sudah jauh signifikan itu perubahan pada mereka. Angka 6 saya rasa itu sudah cukup sebenarnya Bu Dewi, tapi lebih baik lagi Bu Dewi mengajar di SMA bukan ya? Iya. Iya. Di SMA itu memang angka 8 itu yang ideal. Iya. Nah, untuk mencapai angka 8 tadi, bagaimana trik atau mungkin strategi Bu Dewi agar anak ini lebih nyaman lagi di kelasnya? Apa nih kekuatan yang Bu Dewi punya? Kalau bicara tentang kekuatan, saya melihatnya begini ya. Kalau saya lihat kepada diri saya, siswa karena kita sama-sama guru mapel ya Bu Neni ya, kan kita tahunya cuma pada 3 kali 45 menit. Pada diri saya sendiri itu siswa tidak ada yang keluar. Namun ini kan jadi temuan ya, ketika rapat, terima rapor seperti itu, ternyata siswa kita banyak yang keluar. Berarti 13 mata pelajaran itu tidak tercapai, untuk ke-13-annya siswa merasa nyaman di dalam kelas, kan seperti itu ya. Nah, ini yang saya pikir, kalau kekuatan saya sebagai wali kelas, barangkali saya masih bisa untuk memotivasi mereka melakukan pendekatan, bisa jadi melalui BK atau memanggil mereka satu persatu, atau barangkali kita juga bisa menggerakkan grup parenting ya untuk meninjau ulang gimana kondisi di rumah. Namun yang saya lihat, kalau memang sekiranya ini adanya pada kasus 1 atau 2 orang anak, hanya pada kasus 1 mapel, itu barangkali siswanya yang bermasalah.
Namun jika kita boleh lihat ada 13 mata pelajaran, dan rata-rata jika sekiranya yang bersuara itu hampir separuh dari guru, kalau menurut saya itu faktornya itu ada dua, dari siswanya juga, dan barangkali kalau menurut pemikiran saya itu barangkali siswa juga masih merasa bosan atau jenuh ya dengan cara proses pembelajaran yang di kelas, barangkali seperti itu Bu Nini. Oke, sangat luar biasa sekali ya Bu Dewi sebagai wali kelas, sangat perhatian kepada siswanya, di mana Bu Dewi sudah melakukan parenting, juga memotivasi siswa ini supaya melaksanakan pembelajaran dengan guru 13 mata pelajaran. Anak-anak ini tidak bermasalah dengan Bu Dewi kalau saya tengok dari pembicaraan tadi. Iya, kalau Iya. secara pribadi ya dengan guru mapel saya sendiri itu saya tidak menemukan siswa Oh, yang iya. keluar. Nah, pertanyaan saya, apa yang Bu Dewi lakukan? Nah, jadi memang begitu ya barangkali ya Bu Nini ya. Ketika saya melihat kenapa dengan saya dia tidak keluar, kenapa dengan mapel yang lain dia keluar, maka di sini saya berpikir barangkali siswa merasa tidak dilibatkan barangkali pada proses pembelajaran yang lain. Nah, di sini makanya saya berpikir bagaimana ya, bagaimana saya bisa berbagi atau sama-sama kita mengembangkan diri, barangkali seperti itu ya Bu Nini ya. Iya. Karena terus terang dalam program pelatihan guru penggerak ini ya, kita terbuka pemikiran kita. Saya pun mencoba untuk mempraktekkan apa-apa yang kita pelajari. Barangkali hal itulah yang membuat mereka menjadi betah. Nah, sebenarnya ini barangkali yang belum ditemukan atau didapatkan oleh rekan-rekan teman kita yang lain. Nah, seperti itu Bu Nini. Oke. Jadi di sini saya berpikir barangkali yang menjadi permasalahan utama selain motivasi, itu juga barangkali ada pengaruh dari cara proses pembelajaran yang diberikan oleh para guru TK. Oke, saya mengambil satu kesimpulan dari yang Bu Dewi sampaikan tadi, bahwa Bu Dewi sudah mencoba berbagi di sekolahnya. Paling saya baru coba berbagi dengan teman yang satu bidang studi dengan saya. Oh, iya. Ya, untuk karena terus terang saya bukan seorang yang pembuat kebijakan. Iya. Saya paling jika ada yang bertanya maka saya hanya baru bisa berbagi. Baru seperti itu. Bagaimana ini Bu Dewi, peluang jika ini dilakukan berbaginya satu sekolah, bukan satu mata pelajaran, ada enggak kemungkinannya, peluangnya? Sebenarnya kalau bicara peluang, mungkin Kombel itu sudah merupakan peluang menurut saya, karena oke. Kombel itu sudah ada di sekolah, ya sudah ada terbentuk. Cuma barangkali pelaksanaannya yang masih hidup mati atau terseok-seok lah, barangkali iya, seperti itu ya, masih belum jalan. Ketika Kombel diadakan, kehadiran guru bisa dibilang dalam hitungan jari yang 10 seperti itu ya Bu Dini. Jadi target kita, tujuan kita nggak kecapai karena rata-rata yang hadir itu memang orang-orang yang memang sudah melakukan perubahan juga. Nah, target kita kan mau untuk guru-guru yang lain juga. Nah, seperti itu barangkali Bu Dini. Oke. Ada enggak strategi mungkin dari Bu Dewi sendiri untuk menumbuhkan minat teman-teman ini masuk ke Kombel? Mungkin apa yang harus kita lakukan? Bu Dewi punya ide barangkali? Kalau saya telusuri lagi ya, kan tadi saya sampaikan sepertinya Kombelnya yang terseok-seok ya pelaksanaannya. Berarti fokusnya di sini barangkali bagaimana pelaksanaan ini bisa konsisten. Barangkali seperti itu ya yang perlu saya pikirkan lagi sepertinya. Jadi di sini mungkin ya Bu Nini ya, perlu barangkali walaupun saya baru cuma dengan 2 orang guru yang sebidang studi sama saya, kita bicara dan mungkin harus menghadap kepada unsur pimpinan karena kita bukan pembuat kebijakan. Nah, di sini kita perlu sampaikan. Nah, apa yang kita sampaikan ini kalau menurut saya sesuatu itu harus punya kekuatan kalau ada dalam bentuk program. Iya, betul sekali. Ya, kan? Ya, saya sependapat dengan Bu Dewi. Kita harus melibatkan orang lain dalam proses perbaikan pendidikan ini. Siapa saja selain kepala sekolah kira-kira yang mau Bu Dewi libatkan di sini? Di sini ketika saya berpikir untuk ancang-ancang ya, selain dari kepala sekolah, maka di sini barangkali para wakil unsur pimpinan yang lainnya. Di sini kita kan juga punya tuh tim supervisor yang selama ini mengobservasi teman-teman ketika untuk mengisi PMM. Nah, sebenarnya kalau saya pikir ini bisa dilibatkan juga. Bagaimana kita duduk seias kata dulu untuk memikirkan cukuplah dengan 5 orang ini, anggaplah guru kita itu ada 40-an. Nah, kalau sekiranya ada yang 5 ini saja yang bisa kita rampungkan dulu, 40 bagi 5 itu udah 8 ya Bu Nini. Iya. Nah, barangkali satu orang itu bisa mengampuni mengemban 8 orang. Iya. Anggaplah skala besar, skala sekolah belum bisa ya. Artinya kita
memang tutor dulu satu orang tolong benahi dulu 8 orang, barangkali seperti itu kalau rancang-rancangnya seperti itu kayaknya Bu Neni. Jadi memang keputusannya Kombel ini harus aktif. Betul, kayaknya Iya. Kombel ini yang tiangnya seperti Iya, sepertinya memang iya. Jadi andaikan Kombel ini berjalan, apakah nanti bisa mengatasi masalah anak yang berkeliaran ini menurut Bu Dewi? Saya pikir bisa, karena di Kombel ini target kita memang bagaimana kita mengupgrade kemampuan guru ya, dengan topik apa yang mereka butuhkan. Iya. Nah, memang kita tanya juga mereka maunya apa gitu, apakah pembelajaran diferensiasinya, apakah pembelajaran yang bersifat IT-nya, pemanfaatan aplikasi dan segala macam. Nah, itu memang yang mau kita gali. Jadi kalau sekiranya untuk skala besar satu sekolah ke 50-annya mungkin nggak terlihat ya, akhirnya yang nggak muncul itu memang orang-orang itu juga. Iya. Barangkali dengan satu orang mewadahi 8 itu akan lebih terbaca barangkali ya, siapa yang di mana kekuatannya, di mana kelemahannya, mungkin barangkali lebih terbaca. Masya Allah, luar Mungkin biasa. seperti itu ya Bu Nini ya. Keren Bu Dewi. Rupanya Bu Dewi sudah punya solusi untuk masalahnya. Bu Dewi menyadarinya? Sadarnya barusan seperti ini ya, Masya barusan Allah. dengan Selamat Bu Dewi. dengan bimbingan dari Bu Neni. Masya Allah. Selamat ya. Terima Saya kasih doakan semoga Kombel Bu Dewi berjalan dengan Amin, lancar. amin, amin. Siswanya bisa lebih nyaman di kelasnya bersama guru-guru di kelas gitu ya. Bu Dewi jadi agen perubahan sekolahnya. Amin. Kuatkan Mohon bahu Bu doanya. Dewi. Mohon doanya Bu Iya, Neni. insya Allah. Amin, amin ya Allah. Oke Bu Dewi, apakah tujuan coaching kita kira-kira sudah tercapai? Bu Dewi sudah menemukan jawaban? Ya rasanya memang seperti target utamanya nih sekarang nih, saya sudah mendapatkan ya semacam apa ya yang menjadi fokus utama dari aksi saya, bagaimana saya menghidupkan Kombel, karena tujuannya tadi kan bagaimana siswa nyaman ya. Iya. Ternyata siswa nyaman itu memang harus dengan peningkatan kualitas guru. Siap, Peningkatan betul kualitas sekali. guru harus dengan adanya kolaborasi di semua Ya, pihak. betul sekali. Oke. Insya Allah saya doakan semuanya lancar. Untuk coaching selanjutnya ada rencana kapan saya bisa lihat hasilnya Bu Dewi? Insya Allah kita coba dulu menemui unsur pimpinan pembicara ini 2-3 hari ke depan. Kalau sekiranya ini direspon dengan baik, maka mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan itu pelaksanaannya ya, karena kan kita lakukan dulu kolaborasi Ya. ini, dan insya Allah 1 bulan ke depan kita hubungi Bu Neni lagi untuk bagaimana perkembangannya. Insya Mohon di Allah. coaching lagi ya Bu Neni. Siap, Ya. siap, insya Allah sebulan ke depan kita ketemu lagi. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih banyak ya Bu Neni atas pencerahannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Bu Neni. Terima kasih Bu Fat. Setelah saya mengamati tadi, memang coaching ini sangat dibutuhkan karena tidak semua orang pasti punya permasalahan, maka dengan coaching ini permasalahan itu bisa kita cari solusinya sendiri. Kemudian menurut Bu Neni, kira-kira apa yang sudah baik dilakukan dari pengcoachingan kali ini? Insya Allah saya sudah bisa menyusun pertanyaan yang bisa menggali informasi dari Bu Dewi sebagai coach, sehingga Bu Dewi menemukan solusinya. Insya Allah ini sudah standar gitu ya, sudah tercapai, tapi harus ditingkatkan lagi Bu Fadilah. Izin saya menyampaikan hasil catatan saya Boleh, Bu dalam Fat. pengamatan coaching hari ini. Jadi selama pengamatan tadi saya lihat sudah luar biasa, alur tirtanya sudah kelihatan, kemudian bobot-bobot yang Bu Neni sampaikan itu juga sudah nampak, sehingga bisa memancing coachingnya untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan bagi coaching, dan coach juga sudah mampu menggali si coachingnya mencari solusi dari permasalahan itu. Itu dari pengamatan saya, jadi luar biasa sekali. Jadi apa yang indikator yang Bu Neni sampaikan di awal tadi, menurut pengamatan saya sudah tercapai dengan baik. Insya Allah. Kemudian kira-kira apa potensi yang akan Bu Neni kembangkan lagi? Kemampuan mendengar dengan penuh gitu. Jadi saya bisa lebih sabar mendengarkan curhatannya Bu Dewi, mungkin tidak tergesa-gesa, lebih bersabar gitu. Itu yang harus saya perbaiki di coaching selanjutnya. Oke, sebenarnya kemampuan tadi sudah terlihat, mungkin lebih ditingkatkan lagi. Insya Allah. Oke Bu Neni, kita cukupkan kegiatan kita kali ini. Terima kasih atas semua
pengalaman yang kita peroleh pada hari ini, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Bu Dewi. Allah. Terima Dadah, kasih, Bu dadah. Sarah. Teng, Perhatikan. teng.